Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya Aji dari Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik. Wah, kenapa? Pada briefing pada sore hari ini, suara saya sudah terdengar ya. Baik, yang saya hormati Dr. M. Sahril, SPP MPH, juru bicara Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati dan kami banggakan bersama rekan-rekan jurnalis yang telah hadir pada sore hari ini secara daring pada konferensi pers kita pada sore hari ini, baik melalui Zoom maupun yang menyimak melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, sore hari ini Kementerian Kesehatan mengadakan konferensi pers untuk memberikan update perkembangan terkini situasi COVID di Indonesia, kemudian bagaimana vaksinasi COVID di Indonesia, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Jadi teman-teman media, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa situasi COVID di Indonesia saat ini relatif sudah terkendali. Situasi ini tentu tidak lepas dari tingkat imunitas yang tinggi ya dari penduduk Indonesia. Tapi namun demikian kan tetap saja untuk menjaga situasi ini tetap terkendali, tetap terjaga kondusif, pemerintah memutuskan untuk menggelar vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum, dan ini didasari pada pemberian vaksinasi ini didasari pada surat edaran Dirjen P2P ya nomor HK 0202C 380/2023 tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok masyarakat umum. Nah, mulai hari ini sebetulnya tanggal 24 Januari 2023 masyarakat umum usia di atas 18 tahun yang sudah mendapatkan tiket sudah bisa menerima vaksinasi COVID-19 dosis booster yang kedua. Nah, sejauh mana sebenarnya perkembangan situasi COVID di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi booster kedua tersebut? Telah hadir sore hari ini bersama kita Bapak Dr. Sahril selaku juru bicara Kemenkes untuk memberikan keterangan persnya. Kepada Dr. Sahril disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa kembali kita dari Kementerian Kesehatan bersama teman-teman media yang akan menyampaikan informasi tentang update COVID-19 dan saat ini akan dikhususkan juga kepada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster kedua bagi masyarakat umum. Pertama, syukur Alhamdulillah kehadiran Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu, dan terima kasih kepada teman-teman dari jurnalis media se-Indonesia. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan update dan perkembangan COVID-19. Mas Aji, slide-nya. Teman-teman sekalian, sejak tanggal 30 Desember 2022 yang lalu telah dicabut PPKM oleh Bapak Presiden. Untuk itu kami akan menyampaikan update sampai dengan hari ini perkembangan situasi pandemi COVID-19. Slide. Nah, kalau kita melihat kasus konfirmasi, ya, hariannya itu 238. Itu menurun dari harian dalam 1 minggu terakhir ini, ya. Itu turun sekitar 24,41%. Nah, begitu juga dengan angka kematian, ya. Jadi hariannya ada 5 yang meninggal dan harian dalam 1 minggu terakhir 8, ya. Walaupun ada kenaikan tapi sangat sedikit, masih hitungan di bawah 10 orang. CFR-nya ya itu 2,39%. Kemudian data rawat inap di rumah sakit atau BOR-nya saat ini 2,68%. Ya, itu turun 13,31 hariannya dibandingkan dengan rata-rata dalam 1 minggu, ya. Lanjut. Nah, ini kami ingin sampaikan setelah PPKM dicabut, yaitu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 23, kita melihat grafik penambahan kasus ini memang sangat menurun, ya.
pernah naik 468, kemudian turun lagi 300, dan alhamdulillah pertanggal 23 Januari ini kasusnya yang konfirmasi sebanyak 119. Begitu juga dengan yang meninggal, ya, itu pada hari ini 7 orang, walaupun naik dari kemarin, yaitu sebanyak 4 orang. Tetapi kalau melihat grafiknya ini berkisar semuanya di bawah angka 15 ya. Lanjut. Nah, ini positivity rate-nya ya. Nah, kita lihat positivity rate-nya di tanggal 23 Januari ini 0,88%. Ya, alhamdulillah pergerakannya ini memang sangat landai dan memang di bawah 5% rata-ratanya ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ya ini bornya 2,65% ya. Kita lihat di sini bornya semuanya mulai dari tanggal 9 Januari yang lalu sampai dengan hari ini perharinya di bawah 5% semua, yaitu di bawah angka standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini ada indikator kasus di Indonesia itu turun ya. Jadi ada 3 parameter yang ditentukan oleh WHO, yaitu 1 kasus ya, atau kasus yang konfirmasi yang positif. Itu di bawah 20 kasus per 100.000 penduduk, begitu juga yang dirawat inap atau hospitalisasi di bawah 5 per 100.000 penduduk. Kematian juga di bawah 1 per 100.000 penduduk. Nah, dari data ini Indonesia tetap di level 1 ya. Jadi transmisi komunitas standar WHO kita di bawah di dalam level 1, yaitu level terendah. Lanjut. Nah, ingin kami sampaikan varian yang ada dalam catatan terakhir ini yang ada di kita yang terbanyak memang XBB dan BQ1 ya. Jadi yang lain BA4, BA5 itu sudah hampir tidak ada ya, tinggal sedikit sekali, dan saat ini didominasi oleh XBB maupun BQ1. Ya. Lanjut. Sekarang kami ingin sampaikan vaksinasi ya. Ya. Nah, kalau melihat vaksinasi sudah 449 juta dosis ya disuntikan. Dan 64% dari total populasi Indonesia telah menerima vaksin lengkap ya. Bisa dilihat di sini, kalau kita melihat dosis 1 ya, untuk populasi 280 juta, itu kita sudah mencapai 95%. Sedangkan dosis 2 dengan populasi di atas 12% itu 84,3%. Sedangkan di sasaran untuk dosis ketiga atau booster pertama, itu kita sudah mencapai 38,12%. Lanjut. Nah, ini melihat sebaran ya. Sebaran dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Di sini tercatat dari 514 kabupaten kota, masih ada 293 kabupaten kota dengan cakupan dosis keduanya di bawah 70%. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk capaian vaksin lansia. Ya. Capaian vaksin lansia juga begitu ya. Jadi kita ada 346 kabupaten kota, dan capaian vaksinasi lansianya dosis kedua itu masih di bawah 70% ya. Yang tertinggi masih Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kami ingin ingatkan teman-teman media dan tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya pengumuman dari WHO untuk mengakhiri pandemi COVID-19 menuju endemi ini ada 6 upaya atau strategi ya. Yang pertama, selalu mengkomunikasikan risiko ini kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk hari ini konferensi pers menyampaikan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, melakukan vaksinasi 1 dan 2 hingga booster.
ya, termasuk booster 1 maupun booster 2. Kemudian memastikan kesiapan sistem layanan kesehatan dari hulu sampai ke hilir apabila terjadi kelonjakan kasus dengan subvarian baru. Kemudian senantiasa melakukan testing dan sequencing. Dan ini yang kelima adalah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus. Nah, tentu saja yang nomor 6 dari seluruh lapisan pelayanan kesehatan dan masyarakat tetap melakukan pencegahan dan pengendalian. Nah, ini update yang kami sampaikan tentang COVID-19 setelah pencabutan PPKM tanggal 30 Desember yang lalu. Nah, selanjutnya kami ingin menyampaikan informasi tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua. Silakan. Terus saja. Terus saja yang talking point-nya. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu poin-poinnya, jadi kita sampaikan sesuai dengan surat edaran dari Dirjen P2P, itu sudah dilakukan per tanggal 24 ini, yaitu vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum. Ya. Jadi kalau tadi kami sampaikan, jadi hingga hari ini, Selasa 24 Januari, lebih dari 449 juta dosis vaksin ya telah disuntikan kepada masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain sudah lebih dari 74,8%. Kemudian, namun demikian kita tetap harus mendorong ya angka capaian vaksinasi booster yang saat ini relatif rendah, booster 1, hingga hari ini baru sebesar 69,2 juta orang atau 29,50% masyarakat sasaran yang telah menerima vaksin booster pertama. Dan 1,2 juta orang atau 5,36% yang menerima vaksin booster kedua. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum tanggal 24 ini, prioritas pemberian booster kedua di Indonesia ini diberikan kepada tenaga kesehatan dan juga lansia yang di atas 60 tahun. Dan mulai tanggal 24 ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Kemudian, untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, maka penting untuk mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan ya booster termasuk booster kedua ini untuk meningkatkan titer antibodi atau kekebalan untuk memperpanjang masa perlindungan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi. Jadi mulai hari ini, 24 Januari 2023, sudah dapat dimulai pemberian vaksin COVID-19 dosis booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Kemudian, etiket vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan secara bertahap mulai hari ini. Dan kurang lebih sebanyak 40 juta tiket booster kedua ini sudah mulai dikirim kepada masyarakat ya sebagaimana booster yang pertama yang lalu. Nah, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket, segera datang ke Pasienkes atau pos vaksinasi terdekat untuk mendapatkan vaksin booster. Nah, ini yang nomor 9 penting ya. Apabila ya masyarakat sudah melakukan vaksinasi booster ke-1 sebelumnya atau interval lebih dari 6 bulan, sudah mulai bisa divaksinasi booster kedua tanpa perlu menunggu atau mendapat tiket vaksinasi dari Peduli Lindungi, dan pencatatannya diusulkan ke P-Care saat tiket sudah ada. Jadi begitu ya penjelasannya. Jadi nomor 8 itu sebaiknya memang masyarakat yang di atas 18 tahun itu datang ke pos-pos vaksinasi apabila sudah mendapatkan tiket. Tetapi manakala lebih dari 6 bulan dan
ingin dilakukan vaksinasi dapat kita lakukan dan dicatat secara manual terlebih dahulu dan nanti akan dimasukkan dalam piker selanjutnya ya. Nah, kebijakan pemberian vaksin COVID-19 dosis booster kedua ini didasari pada pertimbangan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 serta untuk memastikan Indonesia tidak ada kenaikan gelombang kasus akibat ancaman varian baru dan siap menuju endemi. Pemberian booster kedua juga menjawab permintaan masyarakat untuk penyediaan vaksin dosis booster kedua ini, mengingat pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Jadi ini seiring dengan kebutuhan bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga ekonomi dan di bidang-bidang yang lain ya. Dan terakhir, kami menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten Kota, agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster ini di daerah masing-masing, sehingga target minimal 70% masyarakat sudah dapat dosis primer lengkap, minimal 50% masyarakat sudah mendapat vaksinasi dosis booster dapat segera kita capai. Dan kalau ditanya apakah vaksin sudah siap, kami sudah menyiapkan logistik vaksin yang cukup, baik melalui skema hibah maupun pengadaan dari anggaran negara. Demikian Mas Aji, informasi yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan perkembangan COVID dan sekaligus vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum. Silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Dr. Sahril. Tadi beliau saya coba simpulkan sedikit. Beliau sampaikan 3 informasi ya. Pertama soal mengenai update situasi COVID-19, kemudian cakupan nasional vaksinasi COVID-19, baik dosis primer maupun yang booster. Kemudian rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis booster yang kedua. Dan sebenarnya upaya-upaya vaksinasi ini juga menjadi bagian dari 6 upaya strategi menuju endemi COVID-19 menurut WHO begitu ya Pak Sahril. Dan ini berbasis data dan juga sebetulnya ada tuntutan publik untuk melindungi dirinya saat melakukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada komunikasi pers secara daring ini dan bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Tapi sepertinya sudah ada beberapa penanya nih Pak Sahril. Saya coba bacakan ya Pak Sahril. Ada dari 4 jurnalis nih. Pertama dari Saudari Kelawa, inews.id. Kapan ya Pak pakai vaksin merah putih? Nah ini terkait vaksin merah putih, Pak Sahril apakah ada update dan kalaupun bisa dipakai didapatkan di mana? Yang kedua, booster 2 di DKI hanya ada 2 vaksin atau 2 antigen ya yang merek Pfizer dan Zivivax. Apakah jenis lainnya belum tersedia atau tidak tersedia? Penanya kedua dari Saudari Fitri dari liputan6.com, ada 2 pertanyaan Pak Sahril. Dengan adanya booster kedua bagi masyarakat umum, apakah akan mendongkrak booster pertama? Karena booster pertama saja masih harus didongkrak lagi. Ini mungkin cakupannya ya. Yang kedua, Pak Menkes tadi di rapat DPR mengatakan bahwa laju vaksinasi kita menurun. Animo masyarakat, terutama lansia, termasuk lansia untuk divaksin booster juga turun. Adakah strategi terbaru untuk menggenjot vaksinasi tersebut? Lalu dengan laju penurunan vaksinasi sekarang ini, apakah aman-aman saja dalam situasi sekarang mengingat antibodi masih tinggi? Terima kasih. Yang ketiga dari Saudara Ardi Okezon, ada 2 pertanyaan. Masyarakat merasa vaksin sudah tidak penting, apalagi PPKM sudah dicabut. Kemenkes ada tanggapan, Pak? Yang pertanyaan keduanya adalah ada data serosurvei soal kekebalan apakah sudah keluar? Mungkin yang terbaru ya, Pak. Mungkin itu dulu Pak, 3 dulu penanya, nanti ada pertanyaan selanjutnya saya bacakan kembali. Silakan Pak Sahril. Pak, pertanyaannya bisa ditayangkan nggak di situ ya? Saya bisa baca itu, saya bisa jawab. Mohon operator di sana, di studio. Besar ini, besar ini. Waduh, kecil banget.
Coba besarin. Ya, pertanyaannya silakan dihitungkan tadi. Sudah bisa ditayangkan atau saya bacakan ulang Pak, poin utamanya aja Pak ya. Mungkin satu-satu dulu barangkali Pak Saril. Untuk dari Kelawa, dari iNews, ini dua pertanyaan. Pertama soal vaksin merah putih Pak. Kapan bisa dipakai atau didapatkan di mana Pak? Yang kedua terkait booster kedua di DKI, ini hanya ada dua jenis vaksin Pak, yaitu Pfizer dan Zivivax. Jenis lainnya tidak tersedia, apakah tersedia atau tidak Pak? Itu dulu barangkali Pak Dr. Syahril. Ya, jadi untuk vaksin yang tersedia saat ini, yang selama ini ada, yaitu Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan beberapa yang lain, saat ini ada yang dari Indovac dan Inavac ya, yang pertambahannya. Sedangkan untuk vaksin merah putih, kita tunggu untuk perkembangan selanjutnya ya. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Tentang vaksin yang tersedia di DKI, Pak, itu hanya ada kabarnya ada Pfizer dan Zivivax. Nah, jenis lainnya tersedia atau tidak, Pak? Ya, jadi seluruh daerah, bukan saja dari mana? Dari DKI, maka dengan regimen paduan regimen sesuai dengan edaran Dirjen P2P, maka harus disediakan. Ya, sudah kami siapkan regimen-regimen itu yang bisa diberikan untuk booster kedua. Contoh, kalau dia booster yang pertama dengan Sinovac, maka disiapkan regimennya macam-macam yang sudah ada. Begitupun yang lain. Jadi insya Allah, makanya himbauan kami tadi kepada seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk dapat memberikan fasilitasi, ya, percepatan, kemudahan, baik itu logistik maupun SDM maupun layanannya kepada masyarakat agar pelaksanaan booster 1 maupun booster kedua ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kami ingin tegaskan bahwa ini akan kita kawal seluruh daerah dapat menyiapkan logistik yang ada sesuai dengan regimen yang ada di edaran Dirjen P2P. Nanti tolong edarannya Dirjen P2P dapat di-share ya kepada teman-teman media ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk respon yang pertama. Yang kedua, saya ulangi lagi Pak, ini dari Saudari Fitri, liputan.com Pak ya. Poinnya adalah menanyakan soal bagaimana booster kedua ini bisa mendongkrak cakupan booster pertama juga Pak. Karena ini yang pertama juga kan cakupannya sebenarnya masih relatif rendah ya, baru 30%. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana ini animo publik terutama lansia ini di vaksinasi booster juga masih rendah gitu. Gimana strateginya untuk menggenjot vaksinasi booster yang kedua ini? Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Ini menjadi PR kita bersama. Memang sesuai dengan pointer yang kami sampaikan di awal tadi, ya kita capaian booster 1 masih 29,8% ya. Artinya kalau kita mengejar sampai 50% target, maka ini kita harus kerja keras. Dan tentu saja ini membutuhkan ya keterlibatan semua pihak ya. Bahwasanya vaksin ini memang menjadi bagian dalam pengendalian COVID-19. Nah, begitupun untuk booster kedua, maka nanti secara serentak kepada masyarakat yang belum vaksin booster ke-1, maka kita harapkan melakukan vaksin booster 1 dulu, dan yang setelah 6 bulan dilakukan vaksin booster kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ini tantangan, dan tantangan betul bagi kita semua. Sementara booster 1 kita masih rendah, yang kedua kita sudah melakukan program booster kedua dengan maksud bahwasanya antara booster 1 dan kedua ini sudah lebih dari 6 bulan, sehingga titer antibodi yang ada di masyarakat itu sudah menurun, sehingga perlu diberikan tambahan untuk booster kedua ini.
Ada lagi tadi apa Pak? Pertanyaan berikutnya? Ya, ini dari ini data serosurvei soal kekebalan apa sudah keluar belum ya? Ini sudah dalam proses penelitian dan dapat informasi dari tim ahlinya, tim peneliti diperkirakan awal atau pertengahan Februari hasilnya dapat disampaikan ke masyarakat. Sehingga mohon ditunggu kesabarannya karena ini dalam proses untuk serosurvei yang ketiga ya. Ya, baik, Pak Saril. Ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan soal bagaimana pentingnya untuk mengenjot edukasi lagi ya Pak ya strateginya. Karena ini masyarakat merasa vaksin sudah nggak penting kan? Ya. Karena PPKM dicabut begitu Pak Saril. Jadi ini dari Vanessa ya, Vanessa. Jadi betul ya. Jadi KIPI itu bisa terjadi ya pada semua suntikan ya. Ya, barang yang disuntikan ke manusia itu bisa terjadi KIPI ya untuk vaksinasi ini. Nah, tentu saja KIPI itu tergantung dari masing-masing vaksin dan tergantung juga daya tahan tubuh masing-masing. Dan kita sudah menyiapkan mekanisme ya atau alur penata laksanaan atau tata laksana penanganan COVID ini atau vaksin COVID ini. Jadi setiap orang yang disuntik vaksin itu harus diobservasi selama 30 menit dulu, tidak boleh langsung pergi. Nah, di situ tim dokter sudah siap apabila terjadi KIPI pada orang-orang yang sedang atau sudah disuntik vaksin itu. Jadi jangan khawatir, kalaupun KIPI itu terjadi, maka tim dokter sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan. Makanya dalam setengah jam setelah disuntik itu namanya observasi untuk melihat apakah timbul KIPI atau tidak. Baik, mohon maaf tadi ada kelewat ya, Dr. Syahril. Dari Vanessa dari Good Health tadi pertama malah. Saya mohon maaf terlewat. Kita lanjut ya, Dr. Syahril. Nomor 2 ya. Untuk pertanyaan berikutnya tadi yang nomor 2 dari itu sudah dijawab kan? Apa Ya. sudah dijawab? Jadi pencabutan PPKM, apakah perubahan syarat perjalanan untuk saat ini belum ya, belum ada perubahan, tetap sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID-19 ya. Jadi masih seperti yang lama, sedangkan untuk booster kedua ini belum mendapatkan suatu rekomendasi di dalam menjadi persyaratan perjalanan ya. Jadi untuk booster 1 tetap masuk seperti yang lama, belum dicabut, atau dalam arti kata masih berlaku ya surat edaran dari Satgas COVID-19. Sementara untuk yang vaksin booster kedua itu belum masuk menjadi syarat perjalanan. Baik dok, kita lanjut ya Dr. Syahril. Ya. Ini sudah 4 penanya, kemudian saya skip dulu untuk yang di luar konteks atau topik. Berikutnya pertanyaan dari Rindi Salsabila dari CNBC Indonesia, Pak Syahril. Ya. Apakah vaksin booster kedua ini akan dijadikan syarat perjalanan darat, laut, dan udara seperti booster pertama? Itu Pak. Mungkin satu-satu dulu Pak Syahril. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya. Jadi untuk vaksin booster kedua ini belum menjadi syarat di dalam perjalanan atau persyaratan yang lain. Ya, jadi yang baru masuk adalah vaksin booster pertama. Baik, jadi pertanyaannya mirip Pak ya, Dr. Syahril. Yang kedua, yang berikutnya, sorry. Ini dari Saudara Dayat dari Kompas. Pertanyaannya ada 3, Dr. Syahril. Pertama, untuk vaksinasi COVID usia 6 bulan sampai 6 tahun itu kapan itu terrealisasi, dan sampai saat ini persiapannya, lalu mekanismenya, apakah ada sistem berbayar untuk vaksinasi kepada balita begitu. Pertanyaan kedua dari Saudara Dayat Kompas adalah bagaimana jumlah vaksin saat ini Pak, terutama jenis Sinovac, ada berapa banyak, cukup apa enggak gitu ya. Yang ketiga, untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun ini baru jenis Sinovac. Apakah ada regulasi baru jenis vaksin lain agar bisa digunakan selain Sinovac? Karena beberapa daerah seperti di Jakarta hanya ada Pfizer dan Sinovac, sehingga tidak bisa memberikan vaksinasi lengkap kepada 2 kelompok usia tersebut.
Begitu, Dr. Syahril. Ya, sebetulnya pertanyaan dari Mas Dayat Harian Kompas ini sudah sering ditanyakan beberapa waktu yang lalu dan sudah kita jawab ya. Jadi hari ini sebetulnya konteksnya adalah vaksinasi booster kedua ya untuk usia 18 tahun. Jadi ini saya singgung singkat saja. Jadi untuk nomor 1 ini kita nunggu dulu ya. Jadi menunggu kesiapan bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya di dalam operasionalisasi vaksinasi pada anak di bawah 6 bulan ini atau 6 bulan sampai 6 tahun. Karena saat ini kita juga sedang menghadapi prioritas program vaksinasi atau imunisasi, yaitu campak, polio, dan seterusnya. Sehingga ini walaupun ada salah satu vaksin yang sudah direkomendasi oleh Badan POM, tapi untuk secara teknis menunggu dulu dari Kementerian Kesehatan mengumumkan kapan ini akan dilaksanakan. Mudah-mudahan dapat kita umumkan tidak terlalu lama ya, termasuk jenis vaksinnya ya. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Yang berikutnya pertanyaan dari Saudara Andi Firdaus, Andaranyus, Pak Syahril. Di mana masyarakat bisa mendapatkan dosis penguat kedua ini, Pak? Kemudian yang kedua, seberapa penting dosis penguat kedua ini bagi masyarakat? Yang ketiga, ini barangkali di luar konteks soal seruan WHO akibat kematian akibat obat sirup begitu. Respon Kemenkes seperti apa? Ya, vaksin booster kedua ini nanti dapat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya, yang terutama dari pemerintah, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah, dan juga rumah sakit TNI Polri, dan seterusnya. Dan juga akan dilakukan oleh sentra vaksinasi yang diinisiasi oleh stakeholder yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi itu ya untuk pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Pertanyaan terakhir dari Saudara Fat, berita 1 ya, Saudari, maaf. Berapa target masyarakat yang akan divaksin booster kedua, Pak Syahril? Kemudian berapa banyak dosis vaksin yang disiapkan dan kapan vaksinasi booster untuk anak ini tadi juga disampaikan sebagian informasi. Silakan Pak Syahril. Ya, tadi untuk target masyarakat untuk booster kedua, itu kan jumlah populasinya yang di atas 18 tahun itu kan sekitar 200 jutaan ya. Nah, nanti kalau kita ambil 50% saja, berarti sekitar itu. Begitupun vaksin yang akan kita siapkan. Yang nomor 3 tadi apa pertanyaannya? Nomor 3 tadi? Untuk booster anak, Pak. Nah, untuk booster anak juga belum. Jadi saat ini kita masih fokus kepada usia di atas 18 tahun ya. Jadi untuk anak tetap mendapatkan vaksinasi pertama dan kedua, termasuk juga untuk anak di bawah 6 bulan sampai 12 tahun tadi, itu akan diumumkan setelah mendapatkan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan di dalam pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak tersebut. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa saat ini prioritas kita adalah booster 1 dan juga booster kedua. Yang setelah 6 bulan, masyarakat di atas usia 18 tahun itu mendapatkan vaksinasi booster yang pertama. Demikian Mas Haji. Baik, Dr. Syahril, sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab oleh Dr. Syahril. Barangkali terakhir Pak, ada closing statement, himbauan kepada publik terkait dengan vaksinasi booster kedua ini, Bapak. Silakan Pak Syahril. Ya, yang pertama terima kasih untuk senantiasa menyampaikan 6 upaya atau strategi bangsa Indonesia mengawal berakhirnya pandemi COVID-19. Di antaranya adalah masalah vaksinasi. Nah, vaksinasi booster 1, booster 2 adalah upaya bagi kita semua dan juga kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, supaya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat juga ini menjadi bagian edukasi kita kepada seluruh masyarakat. Yuk kita mengajak, terutama yang usia
lanjut, kemudian dengan risiko tinggi karena comorbid, dan juga di atas usia 18 tahun, maka ini menjadi bagian dari suatu target vaksinasi booster 1 maupun booster 2. Demikian Mas Haji, terima kasih. Ya, baik Dr. Sahril, terima kasih atas informasinya. Demikianlah konferensi pers Kementerian Kesehatan pada sore hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sahril dan juga kepada seluruh wartawan yang telah berpartisipasi pada konferensi pers sore hari ini. Dan selama ini juga sudah banyak mendukung pemerintah dalam menyampaikan informasi dan memberikan edukasi publik begitu ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang-kurang berkenan. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.